bisa ya. diskusi ya boleh lah. Nanti ada lagi itu Ada, tentang itu iya. apa tingkat apa ya, material dan dianggap tidak, material dan atau tidak. imaterial. Iya. Oke, mantap sekali. Oke. Nah inilah model-model jurnal penyesuaian. Nah ini yang harus diingat ya, kita sebagai auditor, itu tugas kita ketika menemukan perbedaan, kita cukup membuat usulan penyesuaian. Harus diketahui bahwa auditor tidak boleh memaksakan. Usulan penyesuaian itu bisa diterima manajemen, bisa tidak. Nah, ya. Kalau diterima, maka clear laporan keuangan itu dengan pendapatnya atau opininya, oh ini karena sudah disesuaikan wajar. Ya, tetapi kalau belum bisa diterima oleh manajemen, maka itu menjadi catatan di dalam laporan audit. Ada perbedaan sekian, ya, di dalam hal ini akuntan, tidak memberikan pendapat misalnya terhadap perbedaan itu. Jadi awalnya ini usulan jurnal penyesuaian. Jadi ibarat kata ada saldo di kas tadi, perbedaan. Terus perhitungan fisik ada salah saja nih, ada perbedaan. Ada dua kemungkinan bisa diterima oleh manajemennya atau ditolak. Kalau diterima berarti laporan auditnya bisa memberikan pendapat wajar dan seterusnya. Jadi bisa dibilang laporan auditnya wajar karena sudah diterima usulannya. Kemudian karena dikoreksi karena ada penyesuaian, dikoreksi laporannya. Manajemen setuju nih, ya sudah diterima. Sudah. SS itu apa, Pak? Sangat ya, masih nih. Ini misalnya di sini ada usulan jurnal penyesuaian. Nah, di sini sangat material ya. Nah, ini belum diterima, usulan ditolak. Ya, sangat setuju atau masih bisa. Gitu. Jadi kalau usulan ditolak, ya udah. Masih. Ini terus, ini material berarti terus. Berarti masih belum diterima terus dicari material terus. Ibarat kata kita tidak perlu memberikan pendapat yang ditolak tadi. Tidak perlu memberikan pendapat. Jadi itu menjadi pengecualian di dalam pendapat. Auditor. Jadi kesimpulan auditnya adalah wajar dengan pengecualian. Wajar dengan pengecualian. Jadi yang dikecualikan itulah yang di catatan. Wajar tapi masih dikecualikan. Jadi akun atau rekening-rekening yang lain mungkin wajar, tapi akun tertentu. Jadi misalkan ada akun-akun banyak nih, ada satu nih, berarti wajar tapi ada pengecualian di akun tertentu. Itu yang perlu diperhatikan di dalam audit. Nah, ketika kita bicara kelengkapan ya, auditor selalu ya. Tadi keberadaan atau keterjadian pernah terjadi, pernah ada. Nah, kita bicara kelengkapan di situ. Setelah saldo tadi keberadaan. Terus sekarang kelengkapan. Jadi ada enggak? Lengkap enggak? Saldo akun merupakan hasil semua transaksi yang terjadi. Nah, ini ada dokumennya apa aja? Lengkap enggak? Catatannya ada enggak? Bukti yang lain ada enggak? Jadi saldomu itu berapa? Berapa transaksi nih dari saldo ini? Ada masukan, ada pengeluaran lah, saldonya bener enggak ini nanti gitu. Dari transaksi yang masuk, transaksi yang keluar, bener enggak itu kan gitu. Itulah kelengkapan dokumen akuntansi. Semua transaksi itu berarti. Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban. Itu menyangkut apa? Semua akun, semua aset, semua kewajiban ini benar-benar hak perusahaan atau bukan. Jadi contoh. Betul sekali. Contoh misalnya tanah atau piutang lah, yang paling gampang piutang atau kas bisa. Kas perusahaan 1 miliar, tadi saya katakan 1 miliar. Apakah 1 miliar itu betul-betul hak perusahaan? Jangan-jangan sudah sebagian digadekan, dijaminkan. Jangan dijaminkan. Untuk garansi. Masalah pribadi. Padahal itu milik perusahaan. Itu harus hati-hati di sini. Maka akuntan harus memeriksa benar enggak haknya. Jadi harus diperiksa juga hak dan kewajiban antara milik perusahaan atau itu sudah punya milik orang lain. Kan banyak itu kas itu sudah punya kas sekian catatannya, tapi ternyata di dalam hal tertentu itu di dalam bisnis biasalah praktek ini digadekan untuk jaminan garansi. Nah itu sering sekali. Itu sering sekali dan itu sebetulnya apalagi aktiva. Kalau kas mungkin lah aktiva tetap itu loh. Lah iya, padahal sertifikatnya di kantor. Di kantor tapi tanahnya sudah digadekan atau dijaminkan. Lah ini dijaminkan ya, benar-benar. Ini untuk mengukur hak atau bukan hak atau bukannya, betul. Kemudian objek yang lain. Nah, tentang yang harus diuji. Penilaian alokasi. Yang ini objek yang harus diuji adalah penilaian dan alokasi. Tadi bagaimana kan itu? Ini gini. Jadi manajemen tadi mengatakan bahwa di situ adalah asersinya, mulai keberadaannya, kelengkapan dokumennya, kemudian hak atau kewajibannya. Lah ini nilai atau penilaian. Nah, di dalam hal ini laporan atau saldo akun di dalam laporan keuangan itu wajar atau tidak.
Contoh, cara waktu membeli. Maka disebut nilai yang dapat direalisasi. Saat beli itu harganya berapa? Itu kan alokasi nilai. Benar nggak nilai ini? Oh, benar nggak pada saat beli itu harganya sekian? Segitu. Jangan-jangan pada saat itu harganya nggak sekian. Nah, kemudian ada juga setelah berjalan waktu, barang kemungkinan naik. Nah, saat ini harganya berapa sih realnya? Jadi katakan persediaan 50 miliar. 50 miliar misalnya tahun kemarin itu kan belinya. Nah, sekarang berapa? Bisa naik itu. Bisa naik ya. Iya, lah inilah penilaian yang harus benar-benar diperhatikan. Tapi bisa naik juga bisa turun ya, Pak ya? Bisa turun. Nah, ini makanya akuntan harus mengatur jeli di sini. Ya, jadi yang diukur lagi selaku auditor ya penilaian dan alokasi ya tadi ya. Sudah tepat atau belum gitu loh. Betul. Termasuk ini aktiva tetap atau piutang. Piutang itu karena dicantumkan misalnya 5 miliar. Ternyata cadangannya benar atau tidak? Cadangannya 5%. Kalau atungan perbankan itu 5%. 5% ya. Cadangan dari piutang ya. Itu kalau bank. Tapi kalau perusahaan beda lagi, mungkin di bawahnya. Tapi itu harus diuji. Ya, cadangan kerugian piutang itu sesuai dengan kebijakan tadi loh. Sistem pengendalian perusahaan enggak? Kalau tetapnya 5% ya ada enggak 5%? 5% itu ada enggak? Jangan-jangan lebih atau kurang lah ini. Betul. Akan mengurangi nilai aset. Termasuk aktiva tetap. Itu pembelian sekian lah. Akumulasinya gimana? Metode penyusutannya. Yang ditetapkan sistemnya bagaimana gitu loh. Itu semua akan terwujud di situ. Harus dinilai semua. Iya, termasuk aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud apa tuh itu? Aktiva tidak berwujud itu contoh goodwill, contoh paten, contoh merek. Nah, itu biayanya mahal. Ya, itu aset yang bisa 20 tahun untuk undang-undang. Maka dia penyusutannya harus dihitung karena mahal. Harus dihitung ya, mahal sekali. Apalagi patennya udah besar, itu mahal banget. Semakin perusahaan itu punya nama, patennya mahal. Itu biaya penyusutan harus betul-betul dialokasikan yang tepat. Sama goodwillnya. Karena mahasiswa kita sudah tahu belum nih goodwill nanti. Nggak ngerti nih. Nanti tanyakan aja, tanyakan pertanyaan kita akan jawab di sesi tertentu ya. Goodwill. Nah, kemudian penyajian. Kalau kita dari laporan keuangan tadi diukur, sampai dengan tadi keberadaan, keterjadian hak dan kewajiban, sampai penyajiannya sudah benar atau belum. Jadi manajemen itu membuat laporan keuangan neraca, laba rugi, arus kas itu sudah disajikan secara benar atau enggak. Nah, benarnya itu diukur dari apa? Prinsip akuntansi berlaku umum yang disebut SAK. Jadi ada standarnya standarnya gitu loh. Jadi penyajiannya pun kita kita uji juga. Kita harus uji sesuai enggak dengan standarnya. Contoh usaha mikro yang cocok SAK-nya mungkin menggunakan SAK MKM. Kalau perusahaan yang menengah, SAK etap. Kalau katakan perusahaan sektor publik, SAK untuk sektor publik. Kalau syariah ya SAK syariah. Jadi sesuai dengan standar. Jadi bidang perusahaannya UMKM berbeda, standar akuntansinya berbeda, perusahaan syariah juga berbeda. Jadi harus standar akuntansinya sesuai dengan jenis perusahaan tadi ya. Syariah kah atau UMKM kah atau apalagi tadi Pak? Sektor publik kah gitu. Itu beda-beda standarnya. Yang penting di dalam audit, ini saya tekankan karena kuncinya ada satu, logika tinggi. Yang kedua ngikuti standar atau pedoman auditor. Pedoman auditor apa? SPAP. Standar pemeriksaan akuntan publik. Itu yang menjadi pedoman. Itu ada standar umum, standar lapangan dan standar pelaporan. Wah, itu diacu di situ, harus ngikuti itu semua. Akuntan itu harus bekerja gitu. Tapi ini kalau udah ada ya, audit 1 udah ada ya? Sudah ada. Jadi ini hanya tambahan case-nya saja. Kemudian untuk penyajian laporan mengikuti standar akuntansi keuangannya tadi. Standar kerjanya SPAP, standar laporannya SAK-nya. Jadi seorang auditor itu memiliki standar cara kerjanya adalah SPAP. Terus yang diuji adalah standar akuntansinya sesuai dengan standarnya. Iya, siap. Ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Kayak kesimpulannya tadi ya, bahwa seorang akuntansi tadi ada siklusnya, yaitu siklusnya dari sistem pengadilannya kita uji, saldonya kita uji. Nah, yang diuji objeknya apa aja? Ada fisiknya, yaitu fisiknya itu ya saldonya berapa, ada berapa tidak, kelengkapan dari dokumennya. Jadi dokumennya ada atau tidak, benar atau tidak dokumennya, jangan langsung percaya. Yang diuji lagi adalah hak dan kewajibannya. Apakah benar-benar hak perusahaan atau sudah dikade tadi. Yang keempat adalah yang harus diuji adalah penilaian dan alokasi. Itu harga barang persediaan sekarang itu seperti apa, adakah kenaikan atau tidak.
Dan jangan lupa yang diuji adalah penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Itulah pekerjaan dari audit. Ya, objeknya kita memang harus artinya ketika jadi auditor satu semangat dan konsisten, disiplin tinggi, maka orang yang bekerja bidang itu akan mendapatkan tempat yang artinya betul-betul memadai. Saya selalu berpesan pada adik-adik mahasiswa, jangan menjadi akuntan biasa. Betul. Jadilah akuntan yang profesional dan dedikasi tinggi. Itu di perusahaan pun akan menjadi audit internal. Kalau tidak mau audit internal pengajiannya beda dengan staf akuntansi. Lebih tinggi pasti. Jauh. Karena dia yang mengawasi semuanya. Dan itu kepercayaan sang pimpinan atau sang bos. Itu kalau bos sudah bisa percaya kamu pasti dikasih audit dan pasti gajinya lebih tinggi daripada seorang akuntan kan, karena memeriksa semua itu ya bos ya pusing juga nggak mau juga untuk mikir yang lain, pengembangan memikirkan pengembangan, strategi pemasaran dan sebagainya. Maka ini prospek bagi orang-orang katakan yang memiliki background audit, pinter akuntansi, auditnya jalan, maka jangan menyerah. Tapi sebagai seorang calon pengusaha pun kamu juga harus tahu tentang ini, kalau enggak nanti jadi problem ini. Jadi masalah nanti ditipu-tipu nanti. Nah, sering sekali. Kalau Anda mau jadi wirausaha, mau jadi pengusaha, belajarlah akuntansi yang benar. Kalau Anda tahu akuntansi, maka Anda tidak akan dibohongi oleh sarjana akuntansi. Betul. Itu statement Pak Dokter Parti 2020. Jangan mau dibohongi. Sama akuntansi. Jadi informasi adalah sesuatu gambaran real, tapi informasi bisa menyesatkan ketika orang tidak paham. Ya betul, informasi karena bisa dibuat. Dibuat. Oke, itu pertemuan pertama. Wah, sangat menarik lah. Sangat menarik buat saya Pak Parti, karena nanti kita akan lanjut di pertemuan kedua, lebih membahas lebih dalam lagi ya Pak Parti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.